Bab 35, dia tidak pernah takut. Perkenalan kami sudah lama sekali, sekitar tahun 2000. Kami bertemu beberapa kali. Sempat Bu Susi ingin masuk menjadi anggota Indonesian Corruption Watch atau ICW, tetapi saya sarankan nggak perlu, karena saya kira akan banyak handicap yang akan dia alami kalau bergabung dengan ICW. Orang kan kalau sama ICW sudah ada garis yang tegas, sehingga Bu Susi nggak akan leluasa untuk menjalankan bisnisnya. Ungkap Teten Masduki, aktivis anti korupsi. Teten tahu persis bahwa Susi punya kepedulian dengan banyak hal, mulai dari persoalan korupsi, kehancuran lingkungan, kehancuran hutan, hingga berbagai persoalan sosial, ekonomi, ekologi lainnya. Kepeduliannya tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Susi juga memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi nelayan, itu yang paling penting. Teten pun respect dengan Susi, karena Susi adalah salah satu perempuan hebat yang dimiliki Indonesia. Sebelumnya, Teten sudah lama mendengar cerita tentang Susi. Kawan-kawannya di Bandung sering bercerita tentang Susi. Teten sendiri mengenal Susi sebelum Susi terjun ke bisnis pesawat. Teten pun tahu bagaimana sulitnya Susi mencari modal dari bank-bank pemerintah, bagaimana kesulitan yang dialami nelayan dalam mengakses bank untuk mendapatkan pinjaman, dan bagaimana perjuangan Susi saat pertama menjalankan bisnis ikan dari cerita Susi. Setelah memiliki pesawat, hanya Susi yang langsung ekspor ke negara tujuan, yang lain lewat Singapura. Susi pun membantu nelayan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia memberikan 2.000 kapal tempel, membangun cold storage, dan membangun landasan tempat pesawat. Dia mengajukan syarat bahwa nelayan tidak boleh menebang hutan bakau. Susi tidak memaksa harus dijual kepada dia. Boleh ke siapa saja, tapi jika Susi yang beli, harganya lebih tinggi daripada yang lain. Dari penuturan Susi pula, Teten tahu bahwa musuh Susi di pantai-pantai Jawa pertama adalah mafia tanah. Tanah-tanah di pesisir sudah dikuasai oleh para mafia, jadi Susi tidak bisa masuk. Pernah sekali Teten meminta Susi untuk memberdayakan nelayan di Garut. Namun Susi bilang dia tidak bisa masuk ke Garut Selatan. Tanah sudah dikuasai oleh mafia tanah. Padahal Susi perlu membangun cold storage dan lapangan terbang sebesar lapangan bola. Tentu bukan hal yang mudah. Tidak hanya itu, Susi juga harus menghadapi perlawanan dari tengkulak-tengkulak ikan. Ya, itu karena Susi membeli ikan dengan harga lebih mahal. Ada cerita tentang ikan layur yang menarik. Dulu, ikan layur tidak ada harganya. Jika tertangkap oleh nelayan, ikan itu akan dibuang ke laut lagi. Namun, Susi berpikir berbeda. Dia mencoba menjual ikan layur ke pasar luar negeri. Tak disangka, ternyata laku. Sejak itulah Susi berani membeli ikan layur dengan harga mahal. Otomatis harga ikan layur pun naik. Menurut Teten, Susi juga peduli terhadap masalah korupsi karena Susi sering melihat disalokasi sumber daya ekonomi yang hanya jatuh ke segelintir orang. Misalnya, akses ke perbankan. Susi juga melihat bagaimana sumber daya alam Indonesia dikuasai segelintir orang. Dari masalah-masalah itulah, Susi beranggapan bahwa bangsa kita dipenuhi dengan tindakan korupsi. Selain itu, Susi punya perhatian yang besar untuk lingkungan hidup. Pernah dari atas pesawat pribadinya, Susi menyaksikan hancurnya hutan di Jawa Barat. Di samping itu, dia juga tahu perihal penebangan liar di Kalimantan dan Papua. Teten mengisahkan pernah ada masalah yang terjadi terkait penebangan liar. Suatu ketika, muncul foto-foto penebangan liar di majalah asing. Yang dituding menyebarkan foto-foto itu adalah Susi. Susi pun diincar Badan Intelijen Nasional. BIN menganggap Bu Susi adalah mata-mata asing karena pilotnya orang bule. Padahal, Susi memakai pilot-pilot asing pun ada alasannya. Ya, karena ia susah mencari pilot di sini. Terlepas dari itu, perhatian utama Susi tetaplah untuk nelayan. Susi pernah mengajak Teten mengadvokasi penghentian sodetan sungai Citandui. Dari penuturan Teten, sebenarnya awalnya Susi tidak terlalu peduli. Namun, ia kemudian didesak oleh nelayan-nelayan di sekitar Pangandaran bahwa jika sodetan itu dilakukan akan ada pengendapan air. Arus air akan lebih cepat. Alhasil akan timbul endapan lumpur yang membuat daerah tangkapan ikan mereka menjadi hilang. Protes ini pun sampai ke Asian Development Bank karena yang membiayai proyek sodetan itu Asian Development Bank. Ya, Susi harus berhadapan dengan para aktivis yang dibayar oleh ADB. Untungnya upaya penghentian ini berhasil. Ketika Aceh dilanda tsunami tahun 2004, semua bantuan belum bisa masuk. Teten ingat bahwa dia ditelepon Susi. Susi bilang, "Mas Teten, kita harus segera bergerak. Ada nggak orang Mas Teten yang bisa kita kirim ke sana?"
Teten pun segera mengontak teman-temannya untuk memberangkatkan relawan ke Aceh. Susi harus menurunkan 2 orang menteri dari pesawatnya. Pesawat satu-satunya yang bisa masuk 2 hari setelah tsunami. Begitulah Susi, selalu gerak cepat bila terjadi sesuatu. Susi adalah quick response. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Susi juga sangat peduli dengan kerusakan lingkungan. Salah satu kasusnya terkait Papua. Susi pernah mengajak Teten untuk mengadvokasi Presiden SBY untuk membatalkan konsesi lahan di Papua menjadi tanaman industri kelapa sawit. Sebab hampir seluruh daratan rendah di Papua, sekitar 15 juta hektar yang akan dikonsesi. Saat itu, yang baru keluar untuk menjadi lahan sawit sekitar 4-6 juta hektar. Sawit dengan lahan seluas itu tidaklah masuk akal. Hal yang dikhawatirkan lainnya adalah pencurian kayu merbau dan masalah tenaga kerja. Dalam sebuah rencana bisnis, perusahaan yang akan mengambil alih tanah untuk perkebunan sawit membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Bayangkan, untuk 1 juta hektar saja dibutuhkan tenaga kerja 300.000 orang dari luar Papua. Nah, jika 4 juta hektar berarti harus mendatangkan 1,2 juta orang dari luar Papua. Papua sendiri penduduknya 1,7 juta. Habislah masyarakat di sana. Bagi Teten, ini genosida. Susi sendiri mengatakan, ayo kita bongkar, kita lawan. Dari penuturan Teten, Susi memang sering mengambil foto-foto yang menggambarkan illegal fishing dan penebangan liar. Hal ini wajar mengingat Susi memiliki pesawat yang dilengkapi dengan kamera seharga 20 miliar rupiah. Susi pernah bercerita bahwa ia suka keluar dari jalur pesawat untuk mengambil foto penebangan liar dan illegal fishing. Jadi, Susi sudah tahu persis persoalan penebangan liar dan illegal fishing yang tidak mungkin tidak diketahui oleh aparat keamanan. Terkait illegal fishing, pelaku illegal fishing sendiri tidak bisa ditangkap. Hal ini karena selain kemampuan aparat keamanan dari segi equipment dan biaya operasional yang minim, ada juga dugaan keterlibatan aparatus resmi seperti polisi laut, polisi, tentara, dan angkatan laut. Untuk mengambil ikan, sebuah kapal membutuhkan waktu lama. Tidak mungkin jika tidak diketahui oleh aparat setempat, angkatan laut, dan polisi. Susi bahkan punya foto-foto kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia dengan menyewa kapal perusahaan lokal. Ada sekitar 7.000 kapal. Kapal-kapal tersebut mengonsumsi solar 10-30 ton, sehingga Susi menduga bahwa ini pencurian ikan besar-besaran. Tidak hanya ikan, tetapi juga pencurian solar bersubsidi. Padahal yang menikmati solar bersubsidi harusnya nelayan-nelayan kecil. Dulu, Susi sudah mengangkat persoalan illegal fishing dan bicara tentang aturan yang ada. Dia bukan nekat atau tidak mengerti politik. Susi sangat paham politik. Dia sangat tahu siapa di balik illegal fishing dan penebangan liar. Susi pun tahu betul ekonomi nelayan tidak berkembang karena korupsi juga ada di situ. Susi tidak bisa tutup mata terhadap hal ini, meskipun kelak beresiko bagi bisnisnya sendiri. Menurut Teten, pada dasarnya, Susi tidak bisa tutup mata terhadap masalah penebangan liar, illegal fishing, penambangan liar, dan korupsi yang mengakibatkan pembangunan ke lautan tidak optimal. Karena itulah dia berani melawan. Mungkin menurut kita, nekat hanya dilakukan oleh orang yang kurang berpengetahuan. Tetapi Susi tidak. Dia telah berkalkulasi dengan matang. Dia sadar dia memiliki pengaruh. Dia sadar dia punya kemampuan untuk memperjuangkan isu-isu tertentu. Menteri-menteri lain tidak berani berbicara seperti Susi yang hanya tamatan SMP. Ya, karena Susi secara ekonomi sudah independen. Dia bukan orang politik yang memikirkan karir politik. Susi hanya ingin mengambil kesempatan yang terbuka di depan mata untuk melakukan perubahan. Dia sudah 30 tahun di dunia kelautan. Jadi, dia tahu betul apa yang harus dilakukan dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita tahu, sebelum menjadi menteri, apa yang Susi lakukan juga beresiko pada bisnisnya. Menurut Teten, orang ini tidak takut kehilangan apa-apa. Mungkin sekarang yang kita tahu bisnis Susi berhasil dan berkualitas. Padahal Susi bercerita bahwa beberapa daerah yang telah dia buka kini diambil oleh orang lain. Malah Susi pernah dikalahkan tendernya. Bagi Teten, Susi benar-benar punya kepedulian. Dan sekarang ia punya kesempatan dan kekuasaan untuk membereskan masalah-masalah itu. Selama ini, Susi hanya bisa melakukan advokasi dari luar, dan mungkin juga selama ini beliau turut menjadi korban. Susi bukan artifisial, mencari popularitas atau pencitraan. Sudah jauh-jauh hari ia punya kepedulian itu. Teten optimistis
bahwa Bu Susi akan berhasil asal beliau mendapat dukungan dari kelembagaan pemerintah yang lain, termasuk Pak Jokowi. Ini karena Susi melawan kekuatan besar yang sudah lama tidak bisa diganggu oleh siapapun. Praktik illegal fishing melibatkan kekuatan modal, kekuatan politik, aparatus negara, politikus lokal, dan pemerintah lokal. Hampir semua orang tidak mau melawan karena tidak yakin akan mampu menyelesaikannya, takut kehilangan kesempatan ekonomi, dan takut karir mereka terhambat. Jadi tak heran jika menteri-menteri sebelumnya tidak mau tahu dan tutup mata saja. Disinilah kendalanya. Selain apakah Susi mendapat dukungan dari presiden dan aparatus, apakah dia juga mendapat dukungan dari birokrasinya sendiri, yaitu KKP. Teten menyarankan sebaiknya dipersiapkan birokrasi di kantor KKP supaya perubahannya pun diturunkan ke tingkat dirjen dan eselon tingkat rendah. Dengan begitu, jika Susi sedang tidak ada spirit, perubahan bisa terus dilakukan karena sudah bersenyawa dari jajaran atas sampai bawah. Kalau hanya menterinya sendiri, birokratnya tidak bisa diajak lari, lalu tidak didukung oleh presiden dan aparatus keamanan dan hukum, maka tidak akan berhasil. Meskipun Susi belum pernah di birokrasi, Teten yakin Susi bisa bekerja dalam lingkungan birokrasi yang buruk sekalipun dan membenahinya. Susi sadar dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Teten menganggap bahwa Susi bisa menjadi panutan. Indonesia butuh petarung seperti Susi untuk membereskan masalah-masalah yang selama ini tidak pernah disentuh karena terlalu banyak orang kuat yang memiliki kepentingan di situ. Pasti akan ada tekanan kepada presiden atas sepak terjang Susi. Mungkin ada banyak yang terjewer oleh gebrakan-gebrakan Susi. Mungkin panglima tinggi, mungkin pejabat. Susi telah memegang semua nama, jadi pasti akan banyak upaya dari dalam pemerintahan sendiri untuk menyingkirkan Susi, termasuk dari bisnis. Menurut Teten, Susi adalah sosok langkah yang menguasai bidangnya dan dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk memajukan kesejahteraan nelayan dan industri perikanan nasional. Hal ini sebenarnya dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi orang yang hebat seperti Susi. Susi adalah sosok perempuan yang kuat dan sukses melebihi laki-laki. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Dia tidak pernah tunduk pada lingkungan sosial yang membelenggunya. Dia selalu out of the box. Dia teladan masyarakat Indonesia. Harapan Teten, Susi dapat didukung oleh presiden dan aparat keamanan dan tidak diganggu oleh pebisnis-pebisnis yang banyak mengambil keuntungan dari rente ekonomi. Teten berharap Susi dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk industri perikanan nasional. Bab 36, dia tidak tepuk tangan. Susi Pujiastuti ikut tampil dalam pagelaran Ane Avanti dengan menggunakan kebaya dan konde. Acara itu menjadi pembicaraan banyak kalangan bukan karena penampilan menteri yang terkenal dengan ungkapan tenggelamkan itu, melainkan ketika politikus Sukmawati Soekarno Putri tampil dengan membaca puisi. Puisi bertema Konde Ibu Indonesia itu memicu gejolak karena Sukmawati secara gamblang menyinggung syariat Islam, cadar, dan azan. Akhirnya terjadi berbagai gelombang protes yang memicu kegaduhan. Demonstrasi pecah di mana-mana, tagar dan kata kunci tangkap Sukmawati pun bersahutan. Namun, yang paling menjadi sorotan masyarakat bukanlah gelombang demonstrasi yang terjadi saat itu. Warga justru membicarakan sosok Susi di acara tersebut. Semua yang menyaksikan aksi Sukmawati memberikan apresiasi sebelum mereka sadar dengan adanya kata-kata yang menyinggung sebagian umat Islam. Meski semua orang di sekelilingnya ramai bertepuk tangan, Susi tidak memberikan tepuk tangan untuk puisi karangan Sukmawati itu. Kedua tangannya tetap di tempatnya. Ya, Susi tidak memberikan apresiasi terhadap puisi karya Sukmawati Soekarno Putri. Rupanya, aksi tersebut tidak luput dari sorotan kamera, sehingga sejumlah kalangan memuji tindakan dia. Susi mungkin hanya satu-satunya pengunjung yang berani menunjukkan sikapnya, meski Sukmawati saudara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Tapi Susi tidak terpengaruh. Dia memang sudah dikenal sebagai figur yang menghormati agama Islam. Ia bahkan tidak ragu untuk menghentikan kegiatannya saat azan berkumandang. Bab 37. Tenggelamkan. Sita untuk negara, tenggelamkan atau tahan, tergantung perintah Bapak Presiden Jokowi.
Sayang juga kalau ditenggelamkan, bisa jadi kapal angkut nelayan. Tapi kalau kita mau menimbulkan efek jerah, ya tenggelamkan. Susi Pujiastuti. Banyak orang, terutama nelayan, meyakini bahwa Susi, bak pahlawan yang mampu memahami kesusahan para nelayan selama ini. Seluruh usahanya selalu mendapatkan sambutan hangat di tengah masyarakat. Sambutan yang sangat baik ini ternyata cukup berpengaruh untuk Susi. Ya, Susi takut tidak dapat memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Susi memastikan semua pekerjaan harus dilakukan dengan profesional. Ia pun akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk kemajuan kemaritiman Indonesia. Pekerjaan rumah Susi adalah mengembangkan laut Indonesia dan kesejahteraan nelayan. Laut adalah masa depan bangsa. Visi tersebut berulang kali didengungkan oleh Susi sejak awal pemerintahan Kabinet Kerja Berjalan. Kalimat ini, menurut Susi, berarti pemerintah harus membuat langkah bersama. Jalas Veva Jaya Mahe di Laut Kita Jaya. Sayangnya, kini Laut Indonesia justru kurang berjaya. Apa sebabnya? Ya, puluhan triliunan rupiah kekayaan laut dicuri setiap tahunnya. Susi melihat masalah terbesar adalah sumber daya laut yang telah diambil semena-mena dan luar biasa sehingga mengganggu keseimbangan pasokan ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Tingginya illegal fishing di Laut Nusantara membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain. Perlindungan nelayan juga harus menjadi prioritas utama. Berawal dari pemberantasan illegal fishing, kemudian dilanjutkan dengan revitalisasi dan peningkatan kemampuan SDM serta pengelolaan perikanannya. Masa depan kita itu ada di laut, seperti kita juga pernah jaya pada masa lalu karena laut, ucap Susi. Ungkapan ini memang tak berlebihan, lantaran yang paling luas dimiliki Indonesia adalah laut. Sudah terlalu lama Indonesia membiarkan laut memunggungi laut. Padahal ada banyak sumber daya yang bisa didapat dari laut Indonesia, mulai dari sektor perikanannya, energi yang tersimpan padanya, hingga pariwisata yang menjanjikan karena kecantikan pantai-pantai di Indonesia. Belajar dari pengalamannya selama 33 tahun di perikanan, Susi memperkirakan bisnis perikanan di Indonesia kelak akan sangat menjanjikan. Dirinya mencontohkan, untuk ukuran nelayan kecil seperti para nelayan Pangandaran dapat menghasilkan devisa sekitar 20-30 juta dolar AS per tahun. Hasil ini dapat dicapai dengan memberdayakan nelayan kecil serta dibantu pelelangan. Nelayan pun akan senang melaut karena harga yang mereka dapatkan cukup besar. Susi optimis, jika banyak daerah memiliki potensi di dunia perikanan, perairan Indonesia dapat berjaya. Namun, illegal fishing menyebabkan potensi pendapatan negara menguap. Sedemikian banyaknya ikan yang dibawa ke luar negeri membuat harga ikan melonjak. Parahnya, para pencuri ikan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat seperti sianida, pukat harimau, dan bom, yang tentunya merusak ekosistem laut Indonesia. Melihat kerusakan ekonomi yang ditimbulkan, tidak heran jika Susi selalu menitik beratkan pemberantasan illegal fishing. Susi berharap illegal fishing tidak diberi ruang di Indonesia karena luar biasa besar kehilangan negara akibatnya. Susi menghitung, Indonesia kehilangan 3 juta ton ikan karena dicuri oleh asing. Oleh sebab itu, Susi tak ingin menghitung untung rugi dalam menentukan biaya pengawasan di Laut Indonesia. Bahkan menurutnya, investasi pengawasan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah tidak ada artinya dibandingkan kerugian yang dialami NKRI. Ya, apapun akan Susi lakukan untuk menjaga kedaulatan. Itu sudah menjadi komitmennya. Kalau saya berpikir sesuatu yang baik harus jalan, ya harus jalan, ujar Susi meyakinkan. Menurut Susi, kebijakan dan program-program yang ia keluarkan mempunyai tujuan yang baik untuk kemajuan kelautan Nusantara. Oleh karena itu, program-program tersebut harus dikerjakan dan dijalankan dengan saksama. Susi pun menuturkan bahwa sebenarnya persoalan illegal fishing tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga semua negara. Moratorium anti-illegal fishing adalah hal yang biasa dan wajar. Namun, selama 10 tahun terakhir, banyak persoalan yang tidak muncul ke permukaan. Meminjam istilah dari Presiden Jokowi, masyarakat sudah terlalu lama memunggungi laut. Masyarakat tidak pernah melihat dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di laut. Susi menilai,
Yang terjadi di perairan Indonesia ini sesungguhnya sangat luar biasa. Makin banyak kapal asing yang menangkap di laut Indonesia karena negara lain sudah mengetatkan aturan semisal menerapkan kuota. Cara pembatasan ini sengaja dilakukan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut mereka. Akibatnya, para pebisnis harus mencari tempat lain di mana mereka dapat melakukan industri tangkap ikan dengan leluasa. Indonesia dengan laut yang begitu luas, akhirnya menjadi salah satu tujuan mereka. Pengawasan dan pengendalian terhadap illegal fishing memang harus dilakukan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Permen KP _ 2014 tertuang aturan tentang penghentian sementara atau moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kenapa perlu adanya moratorium? Karena ada ribuan kapal asing ilegal yang berkeliaran di laut Indonesia, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada yang berizin. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan tegas, salah satunya dengan melakukan moratorium izin kapal asing. Benar saja, tidak lama setelah Susi menetapkan moratorium, hasilnya langsung terlihat nyata. Dari satelit, terlihat penurunan jumlah kapal yang berlalu lalang di perairan Indonesia. Susi telah melahirkan banyak terobosan. Tak jarang ada terobosan yang cukup kontroversial. Ada yang suka, ada juga yang tidak. Kebijakannya bahkan kerap dikuliti dan dianggap menghambat bisnis hingga mempersulit nelayan. Mungkin ketika mendengar nama Susi, hal yang langsung terlintas di benak kita adalah tenggelamkan. Jargon tersebut memang menjadi andalannya untuk mengusir kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Susi pun memulai gebrakannya dengan menenggelamkan kapal asing yang kepergok masuk ke perairan Indonesia tanpa izin alias ilegal. Menenggelamkan kapal dengan cara meledakannya adalah sesuatu yang cukup ekstrim. Bayangkan berapa biaya yang diperlukan untuk membuat satu buah kapal dengan ukuran 70 gross tonnage hingga 300 GT. Namun, Susi punya alasannya. Penenggelaman kapal adalah cara yang cukup efektif dan berpengaruh serta memberikan efek jerah untuk mengusir kapal-kapal pencuri ikan tersebut. Ia menyebut, kapal-kapal itu telah lama menikmati hasil laut Indonesia dan membuat nelayan sampai kehilangan mata pencahariannya. Jumlah ikan yang ditangkap minimal 40% dari total berat kapal. Hitung saja ada berapa rupiah atau bahkan dolar yang melayang dari hilangnya ikan-ikan yang dicuri tersebut. Menurut Susi pula, pihaknya memang harus ekstrim. Toh, apa yang dilakukan kapal-kapal asing itu juga sangat ekstrim, mengingat dampak apa yang telah mereka timbulkan terhadap sumber daya laut Indonesia. Tak hanya itu, bahkan aktivitas illegal fishing juga berimbas kepada jumlah nelayan. Nelayan kita terus-menerus menurun jumlahnya setiap tahun, bahkan sampai menjadi 800.000 saja. Karena apa? Ya, karena jadi nelayan sudah tidak menguntungkan lagi. Begitu tutur Susi. Bahkan dari sensus tahun 2003 sampai 2013, 115 pengekspor ikan tutup. Banyak orang yang tidak tahu hal ini karena tidak dimuat beritanya. Selain itu, beredarnya kapal asing di laut Indonesia juga kerap menjadi kamuflase aktivitas ilegal selain mencuri ikan, seperti penyelundupan barang dan hasil perburuan, pengedaran narkoba dan miras, hingga perdagangan manusia. Oleh karena itu, Susi menekankan pentingnya penegakan hukum bagi kapal-kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Dilansir dari katadata.co.id, berikut upaya dan kebijakan yang diambil Susi dalam memerangi pencurian ikan. Pertama, sebanyak 115 kapal ilegal ditenggelamkan sepanjang tahun 2016. Di antaranya, 59 kapal dari Vietnam, 27 kapal dari Malaysia, 22 kapal dari Filipina, dan sisanya 7 kapal. 2. Moratorium kapal asing. Pasca moratorium, tangkapan ikan kapal asing turun, sedangkan kapal lokal naik. Pada tahun 2014, tangkapan ikan kapal asing sejumlah 482.000 ton. Pada tahun 2015 menurun menjadi 289.000 ton. Produksi di 12 pelabuhan basis kapal eks asing. Pada tahun 2014, tangkapan ikan kapal lokal sejumlah 83.000 ton dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 146.000 ton. Produksi di 10 pelabuhan basis kapal lokal.
Ketiga, peningkatan anggaran infrastruktur perikanan. Keempat, larangan alih muatan di laut. Dan terakhir, pembatasan penangkapan rajungan. Keberanian sebuah bangsa harus ditegakkan ketika kedaulatan sudah dirongrong oleh para pencuri ikan. Kedaulatan sebuah negara harus diperjuangkan ketika kehormatan sudah dicabik-cabik oleh para teroris laut. Susi tegas memerangi illegal fishing. Namun, illegal fishing tidak sekadar tugas KKP, tetapi juga perangnya bangsa Indonesia. Demi Indonesia Jaya, kita harus berani. Jati diri, harga mati.